di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Poligami jelas aturannya dalam Islam. Boleh, halal. Tapi tidak titik di situ, koma, bagi orang yang mampu. Mampu ini yang berat. Bukan cuma mampu finansial. Yang paling sulit adalah mampu berbuat adil. Itu yang sulit. Cinta itu tidak bisa dibagi. Maka jangankan saya, jangankan kita, Rasulullah pun pernah dikomplain sama Aisyah. Datang istri tuanya Nabi, bawa kue. Lalu siapa yang terima? Khadijah. Dan ditumpahkan, Aisyah ditumpahkan di depan para sahabat nih. Bagaimana kira-kira sikap kita sebagai suami di depan sahabat, di depan orang banyak dipermalukan seperti itu. Tapi Nabi tidak merasa malu dan tidak merasa dipermalukan. Nabi hanya berkata, kau lihat ibumu itu lagi cemburu. Itulah mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, cukup kata Quran, cukup 1. Kalau kita cinta kepada Rasul, jadilah istri seperti istri Rasulullah. Nah, tentu bertanya kita, itu bapak-bapak mau punya istri seperti istri Rasul? Pak Gubernur pasti mau. Kita punya mau istri seperti Khadijah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita seperti Rasulullah? Tenang ibu-ibu, saya bela ibu-ibu hari ini. Tenang, tenang. Nah, kita mau seperti Khadijah, tapi kelakuan kita seperti Abu Jahal. Pembohong kiri kanan. Suami istri minta duit tidak pernah ada. Benar tidak ada, habis biar baunya tidak ada lagi. Giliran selingkuhannya minta, gampang deh, tunggu aja 5 menit. Jangan sampai kau lebih takut sama istrimu daripada sama ibumu. Ada yang takut sama istrinya di sini? Kalau kau takut sama istrimu, berhenti kau jadi laki-laki. Apa kau mau takut sama istrimu? Semua gajimu diambil. Semua. Apain kau takut? Dia ngamuk, Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia menangis, Ustaz. Tidak apa-apa, bukan juga darah air matanya. Dia pecahkan piring. Tidak apa-apa. Piring boleh dibeli lagi. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah berhenti dia nonton. Piring, gelas, TV boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan dibawa jalan-jalan masuk surga. Subhanallah. Alhamdulillah, banyak perempuan dalam surga. Begitu Nabi dibawa lihat neraka. Nauzubillah min zalik, ya Allah ampuni hambamu, ya Allah ampuni umatku, ya Allah. Kenapa? Perempuan ternyata lebih banyak dalam neraka. Ditanya kenapa bisa begitu? Ada 2 kelemahan perempuan. 1, tidak mampu menjaga suaminya. Tidak mampu mengurus suaminya. Dan yang kedua, tidak mampu menjaga lisannya. Jadi kalau ibu mampu menjaga lisan, aman. Itulah gunanya masker. Supaya ibu semua mau diurusin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
Yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Rasulullah begitu memuliakan istri, beliau tidak pernah kusam rambutnya di depan istrinya. Rasulullah beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang tambal bajunya ketika robek. Beliau sediakan sarapan. Itu Rasul, manusia pilihan. Namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Tidak malu, bahkan rela ikhlas membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Untuk meringankan kerjaan istri. Kita baru Satpol PP. Satpol PP. Apa Satpol PP? Polisi setengah. Baru pegawai honor macam-macam ceritanya. Tidak ada kehinaan bagi laki-laki yang memuliakan istrinya. Tidak ada kehinaan suami yang membantu pekerjaan istrinya. Bayangkan kalau kau punya senjata, punya pasukan, lalu akhlakmu jelek, sifatmu jelek, kamu bisa merusak negaramu. Kalau satu orang Pak perkosa, satu orang ajak dia rusak. Seorang Dasat Latif ngerampok tetangganya, satu orang saja satu rumah ajak dirusak. Tapi kalau kalian punya pasukan, punya pangkat jabatan, lalu kamu merusak, maka yang rusak bukan satu orang, bukan satu rumah, tapi bisa kau rusak satu negara dari Sabang sampai Merauke. Maka Allah lindungi kalian. Jangan kau begitu. Supaya apa? Kau menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Apa? Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Nah, kursi itu mungkin dibikin orang yang nggak sholat. Iya, betul. Terus? Nah, bagi orang yang tidak sholat itu, Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Iya. Saya bisa dakwah karena ada mic. Iya. Dan mic itu dari orang non-muslim yang Iya. ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Ini kau punya amal. Ini 10 guda, 10 miliar kau punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sedekahkan saja. Tapi kan Ustadz pakai cincin, pakai yang bagus, jam pakai yang bagus. Itu gimana tuh Ustadz? Kan seperti melanggar etika profesi keustatan lah itu ya. Jenggot kemudian pakai mewah-mewah. Saya juga dikatakan pernah ribut di Facebook saya. Ini Ustadz bicara sunnah, tapi kok tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Syukurnya saya Bang, saya punya barang bagus-bagus, tapi bukan saya yang beli. Kasih hadiah. Itu kelebihannya jadi Ustadz. Iya sih. Dikasih. Dan orang yang memberi itu ikhlas. Kalau saya ada duit, mending bangun masjid. Mending sekolahkan anak yatim. Jelas investasi untuk akhirat. Pertama setia. Brimob setia kepada siapa? Cukong. Siap-siap kau bos non-job. Setia kepada politisi, siap-siap kau sakit hati. Itu politisi Pak kalau mau dibantu, bagus sekali dia bilang Pak. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Lalu kepada siapa Brimob setia? Nih, berbakti untuk negeri. Kalau kalian setia berbakti untuk negeri, di dunia kau dapat pangkat jabatan promosi. Di akhirat kau lebih awal masuk surga daripada ustaz.